Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Elizabeth Rintanianita dengan NIM 2304040040020. Di video kali ini, saya ingin memenuhi tugas filsafat Pancasila yang membahas terkait dengan perbandingan konsep kebangsaan versi Muhammad Yamin dan Prof. Supomo. Jadi pembahasan yang pertama itu yaitu tentang konsep inti kebangsaan dari Muhammad Yamin. Di sini yang pertama itu konsep inti kebangsaan Muhammad Yamin. Kebangsaan berdasarkan kebudayaan, sejarah, dan wilayah geografis. Yamin menekankan bahwa bangsa Indonesia terbentuk karena keamanan sejarah, budaya, dan bahasa. Berorientasi pada nasionalisme modern. Di sini menjelaskan bahwa Muhammad Yamin ini ia mendukung bentuk negara nasionalis yang demokratis dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Yang ketiga itu pentingnya persatuan dan keadilan sosial. Di sini Yamin menekankan bahwa pentingnya menciptakan keadilan sosial di dalam kehidupan berbangsa. Yang kedua itu membahas terkait dengan konsep inti kebangsaan menurut Prof. Supomo. Di sini menjelaskan yang pertama itu negara integralitik. Supomo berpandangan bahwa negara adalah suatu kesatuan yang organik dan menyeluruh, di mana individu melebur dalam masyarakat dan negara. Yang kedua itu menghindari liberalisme dan individualisme Barat. Jadi di sini menjelaskan bahwa Prof. Supomo ia menolak konsep negara demokratis liberal yang terlalu mengutamakan hak individu. Dan yang terakhir ini, harmonisasi antara pemimpin dan rakyat. Jadi Supomo ini dia menjelaskan bahwa negara harus mencerminkan kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong. Terus ketiga itu, bagaimana dan apa saja perbedaan antara kedua asas yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut, yaitu Muhammad Yamin dan Prof. Supomo. Jadi yang pertama itu asas dan dasar kebangsaan menurut Muhammad Yamin sendiri. Nasionalisme yang demokratis dan berdasarkan pada kebudayaan nasional. Terus dari Prof. Supomo sendiri bahwa integralistik menolak pemisahan antara individu dan negara. Yang kedua itu membahas tentang hubungan agama dan kebangsaan. Dari Muhammad Yamin sendiri mendukung agama sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa, tapi mendukung kebebasan beragama. Dari Supomo tidak terlalu menekankan agama sebagai dasar negara, lebih menekankan harmoni dalam masyarakat. Selanjutnya itu paham ideal bangsa Indonesia. Dari Muhammad Yamin sendiri, negara hukum yang demokratis dan menjamin hak asasi manusia. Dari Supomo sendiri, negara kekeluargaan tidak menekankan hak asasi individual secara liberal. Selanjutnya itu pendapat tentang republik. Pendapat dari Muhammad Yamin sendiri ini mendukung bentuk negara republik, sedangkan dari Supomo tidak secara eksplisit menolak atau mendukung, tapi lebih menekankan struktur integralistis daripada bentuk negara tersebut. Nah, di sini bagaimana komentar yang kritis terkait dengan ungkapan atau penjelasan dari ataupun pendapat dari kedua tokoh tersebut, yaitu Muhammad Yamin dan Prof.
Prof. Supomo. Jadi di sini ada beberapa komentar kritis yang berkaitan dengan kedua tokoh tersebut. Yang pertama itu dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin tampil sebagai pemikir yang lebih progresif dan liberal dalam konteks nasionalisme modern. Ia mengusung demokrasi dan hak-hak warga negara yang lebih sesuai dengan konsep negara hukum dan pluralisme di Indonesia saat ini. Jadi dari Muhammad Yamin, mungkin saya berkomentar secara menyeluruh terkait dengan pendapat dari Muhammad Yamin sendiri atau pemikiran dari Muhammad Yamin sendiri. Terus dari Prof. Supomo sendiri di sisi lain mengusulkan konsep yang mencerminkan struktur masyarakat tradisional Indonesia yang harmonis namun bersiko menggaburkan batas antara kekuasaan negara dan hak individu. Jadi itu komentar kritis terkait dengan pemikiran Muhammad Yamin dan Prof. Supomo terkait dengan perbandingan konsep kebangsaan versi kedua tokoh tersebut. Dan di sini saya akan menyimpulkan beberapa hal yang sudah saya bahas tadi, bahwa dari pemikiran Muhammad Yamin dan Prof. Supomo akan saya simpulkan bahwa keduanya itu memiliki kontribusi penting. Jadi Yamin dalam membentuk fondasi demokratis dan Supomo dalam memperkuat nilai kekeluargaan serta kesatuan. Perpaduan ide dari kedua tokoh tersebut tercermin dalam Pancasila dan struktur negara modern. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan atau perlu saya jelaskan terkait dengan pembahasan atau materi perbandingan konsep kebangsaan versi Muhammad Yamin dan Prof. Dr. Supomo. Dan pada kesempatan kali ini juga saya memohon maaf jika ada kekurangan yang sempat saya sampaikan di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.